Pak. Ya, silakan Asmawati berdoa. Baik, sebelum kita mulai, kita bersatu di dalam doa. Terpuji namamu Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidup kami sampai pada siang hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa, mari Engkau ampuni kami, sucikan kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu, biar kami benar-benarlah di hadapan-Mu saat ini. Apa yang baik, kami akan memulai aktivitas kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang senantiasa bersama-sama dengan kami, berkati seluruh pikiran kami Tuhan, bukakan mata hati kami, biar kami dapat menerima pelajaran pada hari ini, dan juga Engkau memberkati dosen kami, berikan hikmat yang luar biasa daripada Tuhan untuk mengajari kami. Terpuji namamu Tuhan, segala kuasa setan yang mengganggu kami tolak, kami patahkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu, dalam namamu kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Asmawati. Nah, tadi Ya, saya Pak. sudah share buku sosiologi agama. Mohon untuk dibaca dan itu laporan bacaan kalian. Ya. Semua sudah download kan bukunya bentuk PDF. Jadi tidak perlu kalian keluar uang. Tinggal download bukunya, baca bukunya dan laporkan bukunya. Jadi laporan bacaan. Ya. 5 lembar, 5-6 lembar laporan bacaannya. Kalau cepat selesai lebih bagus. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Lebih baik 1 minggu lah, cepat-cepat selesai. Itu bukunya bagus, baca, laporkan setelah 5 lembar. Iya, Pak. Nah, saya sudah share bukunya. Bukunya bagus, tinggal download, tidak perlu lagi dibeli-beli buku lah, udah. Oke, kita akan belajar hari ini. Dihidupin aja kameranya ya, supaya saya Pak. wajahnya. Apalagi kita baru-baru kenal ini. Kalau udah kenal wajahnya kan ketemu, tinggal sebut saja nama. Tapi kalau hanya nama nggak kenal wajah gimana itu? Baik, kita akan belajar hari ini. Kelihatan ya? Masih belum? Kelihatan, Pak. Ya, masih ya, oke ya. Kelihatan. Saya masih terganggu dari sini ya. Iya, Kita lagi, Pak. kok hilang Tidak lagi? terlalu kentara. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Tapi kok saya nggak kelihatan ya? Entah ya. Salah. Orang belajar. Ya. Kelihatan ya? Baik, kita akan belajar enggak berputar ini ya. Oh ya, relevansi sosiologi agama dalam kemasyarakatan ini sebuah atau salah satu jurnal, tapi jurnal ini bagus sekali ya, yang ditulis oleh Firdaus. Nah, kita mulai dari pendahuluannya. Pendahuluannya yang hampir sama dengan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama. Dan ya, pertemuan pertama ya, mempertegas mengenai sosiologi agama. Ini nanti juga saya share nanti ya. Ini tulisan ini. Nah, bagian pendahuluannya mengatakan begini. Agama merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang perlu dipelajari oleh antropolog atau
pun para ilmuwan sosial lainnya. Nah, artinya dia mengungkapkan bahwa agama merupakan aspek penting. Jadi agama itu bukan hal yang tidak penting, tapi aspek penting yang dipelajari oleh antropolog ya, atau para ilmuwan sosial lainnya. Nah, kita teruskan ya. Tadi ada gangguan sinyal ya? Iya, Pak. Betul, laptop saya ini kurang ini nih ya. Nah, jadi agama merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang perlu dipelajari oleh antropolog atau para ilmuwan sosial lainnya. Jadi mempelajari di sini bukan inti atau keyakinan atau kepercayaannya, tapi yang dipelajari di sini adalah bagaimana peranannya dalam sosiologi, dalam kemasyarakatan. Jadi di sini bukan inti kepercayaan yang kita pelajari ya, bukan keyakinan yang kita pelajari, tapi perannya. Ada yang kita teropong di sini adalah agamanya dalam masyarakat. Selain itu, kenapa mesti kita pelajari itu? Karena agama merupakan aspek penting. Ya, aspek penting. Karena agama merupakan aspek penting. Ya, agama merupakan aspek penting. Aspek penting. Ya, salah satu aspek penting. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa tanpa agama kita tidak bisa berdamai dengan sesama. Tanpa agama tidak bisa kita menciptakan damai sejahtera. Karena agama mengajari kita hidup di dalam kepercayaan, dalam keyakinan yang didasari oleh kasih. Nah, itu sebabnya menjadi salah satu landasan atau alasan mengapa kita mempelajarinya, karena agama adalah aspek penting. Ini tidak boleh diabaikan oleh para sosiologi, karena agama merupakan aspek penting. Kemudian di dalam kehidupan masyarakat, agama muncul karena sifat. Nah, ini kita tahu apa itu. Dan dalam masyarakat tersebut, ya, di dalam kehidupan masyarakat agama muncul karena masyarakat tersebut. Oleh karena itu agama perlu dipelajari. Nah, oleh karena itu agama perlu dipelajari dan dihayati manusia, karena kebutuhan manusia terhadap Sang Pencipta. Oleh karena itu agama perlu dipelajari dan dihayati. Sekali lagi ya, bukan inti daripada keyakinannya. Agama perlu artinya peran daripada agama. Itu yang perlu dipelajari dan dihayati sejauh mana dia punya peran dalam sosiologi, dalam kemasyarakatan. Disebabkan oleh agama merupakan kebutuhan manusia terhadap Sang Pencipta. Ya, dihayati oleh manusia karena kebutuhan manusia terhadap jadi agama itu merupakan kebutuhan. Sama dengan makanan misalnya, kebutuhan kita makanan kan, karena tanpa kita makan kita bisa sehat dan cepat kita sakit begitu. Begitu juga dengan agama, makanan spiritualitas kita. Berarti tanpa spiritualitas kita, maka hubungan kita dengan Tuhan tidak sehat. Jadi kalau misalnya spiritualitas kita sehat, maka hubungan kita dengan Tuhan berjalan dengan baik, harmonis begitu.
Jadi itu sebabnya agama perlu dipelajari dan dihayati. Jadi misalnya kita agama Kristen, kita pelajari agama kita, lalu kita hayati. Kenapa? Karena itu merupakan kebutuhan primer kita, kebutuhan utama kita terhadap Sang Pencipta. Kalau misalnya kita hubungkan di dalam Alkitab, maka Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi mencari Tuhan, menghayati Tuhan itu utama. Baru kemudian nanti ditambahkan berkat-berkat bagi kita yang luas, yang banyak bagi kita. Jadi agama merupakan kebutuhan manusia terhadap Sang Pencipta. Kemudian lanjut. Kemudian di dalam agama dijumpai ungkapan materi dan budaya dalam tabiat manusia serta dalam sistem nilai, moral, etika, kajian agama, khususnya agama Islam merupakan kebutuhan hidup bagi masyarakat Indonesia, khususnya agama mayoritas begitu ya. Saya rasa juga kita demikian. Ya. Agama juga merupakan kebutuhan kita sebagai agama Kristen. Karena ini penulisnya kan agama Islam, maka kita juga menghubungkan kepada kita bahwa ini juga kebutuhan bagi kita. Di dalamnya agama dijumpai ungkapan materi ya, dan budaya dalam tabiat manusia serta dalam sistem nilai moral etika. Kajian agama khususnya agama Islam merupakan kebutuhan hidup bagi masyarakat Indonesia, khususnya mayoritas. Dan kita bisa hubungkan ya di dalam agama kita juga, agama yang lain juga, siapapun itu. Nah, oleh karena itu, kajian agama seperti Islam, Buddha, Hindu dan sebagainya tidak hanya terbatas konsep saja, teori dan aspek-aspek kehidupan manusia beserta hukumnya, tapi harus dihayati, direnungkan untuk diamalkan dalam kehidupan manusia. Jadi bukan hanya lambang, tapi betul-betul direnungkan untuk dilakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya lambang jadi orang Kristen misalnya. Tapi kita harus renungkan, kita amalkan, kita hayati agama kita itu. Jadi apa namanya itu kalau sering orang kita katakan orang Kristen tanpa pertobatan ya. Berarti kalau dikatakan demikian maka dia disebut adalah hanya lambang aja dia jadi orang Kristen. Hanya lambang aja dia jadi orang yang percaya kepada Kristus. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia tidak merenungkan, dia tidak mengamalkan, dia tidak menghayati agamanya itu dalam realita atau dalam faktanya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya rasa ini bisa kita relevansikan dalam kehidupan kita ya. Jangan hanya di dalam KTP kita memiliki apa namanya status ya. Status apa ya? Dalam KTP kita kan ada agamanya apa? Oh, Kristen atau yang lain. Tapi tidak menghayatinya. Nah, coba kalau kita melihatkan dia pakai kalung salib misalnya. Tapi pencopet. Tapi dia pakai kalung salib kan? Iya, betul. Nah, kemudian dia misalnya orang Kristen, tapi sukanya tidak mau menuruti keinginan Tuhan. Dia mau menjadi keinginannya tersendiri. Jadi bagi kita agama bukannya lambang, bukan hanya simbol, tapi betul-betul kita amalkan, kita hayati, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kemudian ini bisa diikuti ya. Yang saya baca-baca diikuti ya. Iya, Pak. Nah, ide-ide keagamaan dan konsep-konsep keagamaan itu tidak dipaksa. Tolong jangan lupa apanya di unmute ya. Videonya. Jangan lupa supaya suara-suara di samping nggak terganggu kita. Baru nanti kemudian kalau misalnya berbicara baru dihidupkan lagi apanya videonya gitu, ya, supaya tidak terganggu. Karena suara-suara ada tadi saya dengar suara-suara periuk tadi, suara-suara apa tadi di dapur. Ini kayak dia memanggil-manggil kita makan ini. Suara Ya. makhluk asing itu. Ya oke, tidak apa-apa. Baik, kita teruskan. Ide-ide keagamaan dan konsep-konsep keagamaan itu tidak dipaksa oleh hal-hal yang bersifat fisik, tapi bersifat rohani. Nah, ini lagi ya, ide-ide keagamaan dan konsep-konsep keagamaan itu tidak dipaksa oleh hal-hal yang bersifat fisik, tapi bersifat rohani. Jadi kalau dikatakan rohani bukan bersifat fisik. Artinya bukan bersifat jasmani lah, tapi bersifat spiritualitas. Ini menyangkut bahwa hubungan kita dengan Tuhan. Karena tadi apa? Agama merupakan primer, utama. Kalau kita melihat dalam Alkitab kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi apa? Jadi artinya apa? Agama itu yang ditandai dengan keyakinan kita, maka menjadi kebutuhan primer, kebutuhan utama kita. Yang bersifat rohani katanya, bersifat spiritualitas. Karenanya agama merupakan suatu institusi ajaran yang menyajikan laporan ekspresi dan implikasi yang begitu halus dan berbeda dengan suatu konsep hukum agama, hukum atau undang-undang. Ini selainnya kecil atau besar ini? Kecil. Sorry. Ini selainnya ini terlalu kecil. Hah? Sudah pas, Bapak. Sudah bagus ini. Sudah selainnya kelihatan hurufnya. Pas. Baik, kita teruskan. Bisa di-zoom, Pak. Bentar, saya coba dulu ya. Makanya saya tanya. Iya, kita bisa screen juga, Bapak. Ini? Terlalu besar. Bagaimana? Pas, Bapak. Oh, Tuhan Yesus. ya. Karenanya agama merupakan suatu institusi ajaran yang menyajikan lapangan ekspresi. Ya, karenanya agama merupakan suatu institusi ajaran yang menyajikan lapangan ekspresi dan implikasi yang begitu halus dan berbeda dengan suatu konsep hukum atau undang-undang yang jadi agama berbeda dengan hukum. Ya, hukum atau undang-undang berbeda. Ya, mungkin hukum, konsep hukum atau undang-undang memiliki tempatnya di sana. Agama juga memiliki tempatnya di sini, begitu. Ibaratnya begitu ya. Ibarat satu rumah ada kamarnya masing-masing. Ada agamanya, dalam rumah itu kan ada agama, ada juga undang-undang. Itu maksud saya ya. Jadi walaupun misalnya agama dan undang-undang tidak bisa dipisahkan, berjalan. Karena tadi tanpa agama tidak menciptakan kedamaian. Bisa saja hukum berlaku gitu. Hukum juga mengatur bagaimana kita hidup di dalam masyarakat. Demikian juga agama. Nah, demikian juga agama. Jadi berbeda.
Walaupun di dalam satu bingkai. Bingkai dalam satu, katakanlah, dalam satu rumah misalnya. Dengan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada fungsi agama, ada fungsi undang-undang. Ada banyak orang menggabung-gabungkan. Yang mengatakan bahwa agama, undang-undang sama. Tidak bisa lah. Karena undang-undang tidak ada. Karena undang-undang kan dia lebih berperan bagaimana hubungannya dengan manusia. Tetapi kalau agama, bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Dan juga bagaimana hubungannya dengan sesama. Karena apa? Karena kalau katakan agama tidak ada yang namanya ada tegak bengkok begitu. Ada tahu kayak tegak bengkok, tapi kalau undang-undang bisa saja lurus katanya pada bengkok-bengkok gitu. Ada yang bengkok-bengkok. Tapi kalau agama lurus hanya kepada Tuhan. Kenapa? Spiritualitas gitu. Hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian agama adalah suatu kepercayaan yang dianut masyarakat yang mempercayai adanya Tuhan. Adanya Tuhan. Ini. Agama adalah suatu kepercayaan dianut masyarakat yang mempercayai adanya Tuhan. Berarti kalau tidak mempercayai agama berarti tidak ada Tuhan. Kan kemarin ada yang bilang ateis kan? Berarti tidak ada agamanya, tidak ada Tuhannya. Agama adalah suatu kepercayaan dianut masyarakat yang mempercayai adanya Tuhan, yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Jadi yang menciptakan alam ini yang begitu luas, gunung yang begitu tinggi ada di mana-mana, laut yang begitu luas, yang menciptakan itu adalah Tuhan. Dan bukan hanya alam semesta, dia juga menciptakan kita sehingga kita ada apa adanya sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Agama mengandung nilai-nilai kehidupan yang di dalamnya terdapat norma-norma yang mengatur kehidupan manusia yang menganutnya sebagai pedoman dan petunjuk dalam hidupnya. Jadi agama mengandung nilai-nilai kehidupan. Apa nilai-nilai kehidupan? Adanya kasih, adanya ketaatan, adanya kejujuran, adanya kesetiaan. Apalagi ya? Adanya integritas. Orang baik, orang saleh, ramah, orang yang suka menolong. Nah, itu nilai-nilai nilai-nilai kehidupan. Agama mengandung nilai-nilai kehidupan yang ditandai dengan apa? Kejujuran, kasih mengasihi, kesetiaan, ketaatan, penuh belas kasihan, persekutuan yang indah dengan sesama. Nah, itu nilai-nilai yang terkandung di dalam agama itu. Jadi saya rasa semua agama mengajarkan itu. Mengajarkan kejujuran, mengajarkan kesetiaan, mengajarkan ketaatan, mengajarkan juga belas kasihan, suka menolong dan sebagainya. Artinya gini, itulah kelebihan daripada agama. Yang pada akhirnya orang tidak jujur, yang pada akhirnya tidak setia, yang pada akhirnya orang yang tidak belas kasihan, itu oknum. Ya, itu oknum. Oknum. Dan bukan agama yang dipersalahkan, tapi oknum itu. Kenapa? Karena dia memiliki agama kembali. Hanya sebagai formalitas, hanya sebagai lambang saja. Enggak sesuai dengan apa dikehendaki oleh keyakinan, kepercayaannya di dalam agamanya itu. Jadi oknum. Ya, oknum. Kemudian kehidupan manusia yang menganutnya, ya, oke, sudah selesai. Sebagai pedoman dan petunjuk dalam hidupnya. Nah, jadi nilai-nilai kehidupan tadi menjadi petunjuk bagi kita. Artinya menjadi panutan, menjadi example bagi kita. Nilai-nilai tadi. Apa nilai tadi? Hidup jujur, maka kita jujur. Sekali kita berbohong, maka tidak dipercayai lagi kita. Ibaratnya kalau kita pinjam buku lain, buku orang lain, lalu kalau kita tidak rawat, lalu kita kembalikan sudah rusak, maka suatu saat nanti ke depan kita pinjam lagi bukunya, dia tidak akan kasih lagi. Kenapa? Nilai kejujuran yang kita buktikan sudah terkikis. Nilai kejujuran kita buktikan tidak pada tempatnya. Artinya apa? Kita tidak menganggap apa yang dia miliki menjadi milik kita. Sehingga apa? Kita tidak merawatnya dengan baik. Berarti apa? Kejujuran dikatakan tidak ada dalam kita. Nah, itu sebabnya
nilai itu menjadi panutan, contoh bagi kita. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan bisa dipotong ya. Bisa dipotong. Izin Pak tanya silakan. Ya. Nah, yang mengatur pedoman dan petunjuk dalam hidupnya. Kemudian semua agama mengajarkan kepada penganutnya kepada kebaikan. Nah, semua ya hilang-hilang, kok bisa hilang-hilang ya layar videonya ya ke saya ya. Nah, teruskan ya, suatu agama Jaringan, Pak. Jaringan. Bukan jaringan, mungkin laptop saya ini lagi error ini. Jaringan penuh di sini. Woi. Maksudnya Ya, kami yang jaringannya nggak bagus. batang jaringannya penuh maksudnya. Kalau Laptop error. Laptop minta baru mungkin Bapak itu. Nah, itulah. Oke. Bentar ya. Ya, Pak. Bentar, saya bikin ini dulu. Salam, Bapak. Ya, salam. Bentar dulu ya. Ya, saya tadi sampai di mana ya? Semua agama mengajarkan kepada kebaikan ya. Ya, semua agama mengajarkan kepada penganutnya kepada kebaikan. Jadi semua agama mengajarkan kebaikan. Yang saya katakan tadi, kejujuran, kesetiaan, ketaatan. Nah, semua mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan. Jadi kebaikan. Jadi kebaikan bukan bersifat pribadi ya, kebaikan bersifat global, bersifat umum. Artinya apa? Kebaikan bukan hanya mementingkan diri, tapi mementingkan kelompok banyak. Jadi ada banyak orang ya kebaikan atas dirinya saja ya, nggak dia pikirkan kebaikan masyarakat umum. Nah, sama dengan dikatakan kebaikan para koruptor. Dia baik sih, tapi hasil korupsinya. Nah, jadi kebaikan tidak meresahkan banyak orang. Nah, kemudian berarti baik, karena agama mengandung nilai-nilai positif yang menjadi acuan manusia dalam bertindak. Karena agama mengandung nilai-nilai positif yang menjadi acuan manusia dalam bertindak. Jadi agama menjadi nilai-nilai positif ya. Mengandung nilai-nilai positif yang saya katakan tadi untuk menjadi acuan manusia dalam bertindak. Bertindak sama siapa? Bertindak dalam masyarakat. Di mana dia berada? Di sekitarnya dan di lingkungannya. Jadi nilai-nilai positif itulah tadi itu menjadi acuan. Apanya tadi? Kejujuran, kebaikan, kesetiaan. Nah. Menjadi acuan. Saya pakai dua layar ini ya, karena terganggu di laptop saya ini terganggu. Ya, kemudian,
Kemudian sebentar. Iya, Pak. Apa kekurangan dan kelebihan sosiologi, Bapak? Ya, ini pertanyaannya. Itu pertanyaan tadi. Halo. Hai. Herman, kau tadi bertanya kan? Iya, Bapak. Nah, ada sedikit pertanyaan. Sosiologi tadi Bapak yang saya tanya. Bapak. Jaringan. Orang nggak dengar, Bapak. Oke, silakan. Oh iya, betul. Ya, silakan. Apa kekurangan dan kelebihan ini dari sosiologi dan norma-norma yang terkandung dalam sosiologi itu apa? Ya. Apa kekurangan dari sosiologi? Iya, Dan- Bapak, kekurangan dan kelebihan sosiologi dan norma-norma yang terkandung dalam sosiologi. Ya. Oke, baik. Jadi seperti yang saya katakan bahwa sosiologi itu adalah kemasyarakatan. Kamu kalau bertanya hidupkan kameramu. Nah. Jadi sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan. Jadi itu dikatakan adalah sosiologi. Jadi apa kekurangannya? Ya terkait dengan bagaimana manusia menghidupi daripada kemasyarakatan itu. Karena dikatakan ada sosiologi maka ada masyarakat. Ya, sosiologi adalah kemasyarakatan, berarti masyarakat atau manusianya yang ada di dalam sosiologi itu. Nah, kekurangannya adalah sejauh mana manusia itu memiliki peran dalam kemasyarakatan itu. Yang jelas, sosiologi itu adalah mempelajari apa yang terjadi di dalam masyarakat. Gejala-gejala yang terjadi di dalam masyarakat. Fakta-fakta apa yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, ini kan hubungannya ke sosiologi agama. Jadi dapat dikatakan bahwa bagaimana ke agama dalam kemasyarakatan. Yang menjadi teropong kita adalah agama dalam hal ini. Nah, itu sebabnya itu jangan ini. Ini wajah saya situ kan agak kabur ya. Suaranya Bapak nggak kedengaran dan muka Bapak lagi terpandang. Ya. Jadi itu kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya tadi bagaimana kita dapat mempelajari menyangkut apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Gejala-gejala apa yang terjadi di masyarakat. Fakta-fakta sosial apa yang terjadi di masyarakat. Menyangkut agama. Menyangkut agama. Sejauh mana agama berperan dalam sosiologi itu. Saya rasa kalau itu justru bagus ya. Anda misalnya kita mempelajari agama dalam kemasyarakatan. Sehingga apa? Kita bisa mengetahui gejalanya, kita bisa mengetahui faktanya, lalu kita bisa memetakan masalahnya apa. Sehingga pada gilirannya kita dapat menyelesaikan masalahnya.
Kalau misalnya fakta agama dalam sosial antara agama dengan agama yang lain, kita bisa mempelajarinya. Kenapa itu terjadi? Apa penyebabnya? Dan bagaimana bisa kita dapat memetakan masalahnya sehingga kita dapat menyelesaikannya. Nah, itu kan artinya kekurangan dan kelebihan daripada sosiologi. Jadi mempelajari fakta gejala yang ada di dalam masyarakat menyangkut soal religius atau menyangkut soal agama. Ya, saya rasa itu ya. Iya, Bapak. Ya, sempat saya tangkap dari pertanyaanmu. Nah, kemudian saya teruskan ya. Semua agama mengajarkan penganut kebaikan. Suatu agama penting bagi kehidupan manusia. Karena agama mengandung nilai-nilai positif yang menjadi acuan manusia dalam bertindak. Mendorong manusia untuk berbuat adil, jujur, berlaku kebajikan. Jadi, semua agama mengandung nilai positif yang menjadi acuan manusia dalam bertindak. Mendorong manusia untuk berbuat adil, jujur, berlaku kebajikan. Nah, ini juga salah satu norma-norma sosiologi ya, yang dituangkan di dalam agama. Karena saya katakan tadi sosiologi agama. Maka apa yang terjadi dalam sosiologi, maka ini nilai-nilai atau norma-normanya. Apa norma-normanya? Berlaku adil, jujur, berlaku kebajikan, berlaku kebaikan. Nah, itu. Dan amanah, ya, mendorong manusia untuk berbuat baik, berbuat adil, jujur, berlaku kebajikan dan amanah. Agama juga mendorong manusia agar selalu hidup lebih baik. Lebih baik lagi dari sebelumnya. Selalu memperbaiki kehidupan dunia agar kelak mendapatkan kehidupan. Berlaku kebajikan dan aman. Agama juga mendorong manusia agar selalu hidup lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi peranan agama. Mati volume suara kalian itu kurang. Siapa ini? Herman Jahit? Tolong di unmute lah. Tadi sering kamu buka-buka ini video apamu ini? Videomu ini. Kenapa? Nggak apa-apa kalau sama saya bicaranya. Jangan bicara sama kalau lagi apa ini? Bicara sama orang di situ jangan videonya. Udah berapa kali tadi saya lihat kamu di situ ya? Terus saya teruskan ya. Jadi terpotong saya tadi mulai dari mana ini? Akhirnya Ya, Pak, teruskan. Agama juga mendorong manusia agar selalu hidup lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi agama mendorong manusia agar selalu hidup lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita lebih dahulunya tidak baik dengan agama, maka kita lebih baik. Dahulunya kita misalnya kurang baik, maka sekarang kita lebih baik. Itu peranan agama dalam sosiologi. Selalu memperbaiki kehidupan dunia agar kelak mendapatkan kehidupan lebih baik di akhirat. Selalu memperbaiki kehidupan dunia agar kelak mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Pengaruh sistem nilai pada kehidupan individu dirasakan sebagai daya dorong atau prinsip yang menjadi penopang hidup. Jadi pengaruh sistem nilai pada kehidupan individu dirasakan sebagai daya dorong. Ya, apa nilai tadi kehidupan individu tadi yang dirasakan tadi yang sudah saya jelaskan dari awal. Nilai-nilainya apa? Norma-normanya apa? Nah, lalu kemudian itulah yang mendorong kita untuk itu yang mendorong kita atau prinsip yang menjadi pedoman dalam hidup kita.
agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, nilai kejujuran, kesetiaan. Lalu itulah yang mendorong kita untuk atau menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kemudian dalam realitas nilai mempunyai pengaruh dalam mengatur pola tingkah laku. Ya, dalam realitas nilai mempengaruhi realitas nilai mempengaruhi dalam mengatur pola tingkah laku. Ya, pola berpikir dan pola bersikap. Dalam realitas nilai mempunyai pengaruh dalam mengatur pola tingkah laku, pola pikir dan pola bersikap. Pola tingkah laku. Jadi nilai-nilai tadi dalam agama kita, dalam kemasyarakatan, maka dapat mengatur pola tingkah laku kita. Ya, tingkah laku kita, perbuatan kita. Yang misalnya kita sebagai orang yang kurang kurang baik. Tapi dengan nilai-nilai tadi, nilai agama tadi, maka itu yang merubah kita. Pola berpikir. Ya, pola berpikir. Bagaimana pola pikir kita, negative thinking kita, berubah menjadi pikiran yang positif. Dia ubah mindset kita. Kemudian pola bersikap. Ya, pola bersikap kita bagaimana? Sikap kita bagaimana? Menyenangkankah? Dan lain sebagainya. Sikap terhadap sesama bagaimana? Menyenangkankah atau tidak? Jadi nilai adalah daya pendorong dalam hidup yang memberi makna pada tindakan seseorang. Jadi nilai adalah daya pendorong dalam hidup yang memberi makna pada tindakan seseorang. Karena itu nilai menjadi penting dalam kehidupan seseorang. Sehingga tidak jarang pada tingkat tertentu orang siap untuk mengorbankan hidup mereka demi mempertahankan nilai. Karena itu menjadi penting dalam kehidupan seseorang. Sehingga tidak jarang pada tingkat tertentu orang siap untuk mengorbankan hidup mereka demi mempertahankan nilai. Nah, kemudian agama mengajarkan pendidikan bagi manusia. Jadi edukasi bagi manusia. Jadi agama mengajarkan pendidikan bagi manusia. Pendidikan apa? Ya, yang tadi yang di atas, pola tingkah laku, pola berpikir, dan pola bersikap. Dan inilah yang menjadi pelajaran atau pendidikan yang agama ajarkan bagi kita. Jadi agama mengajarkan tingkah laku, agama mengajarkan pola berpikir, dan agama mengajarkan pola bersikap. Kalau misalnya kita ada di tengah-tengah masyarakat misalnya, bagaimana pola kita sebagai orang yang beragama? Bagaimana tingkah laku kita sebagai orang yang beragama? Ya. Jadi kita harus menunjukkan tingkah laku sesuai dengan ajaran agama kita itu. Kalau kita ada di tengah-tengah masyarakat, bagaimana pola berpikir kita? Ya, ditandai dengan apa? Kalau misalnya dia sarjana, bagaimana pola berpikir sarjana? Bagaimana pola berpikir yang belum sekolah? Bagaimana pola berpikir yang tidak? Ya, yang hanya tamat SMP, SMA. Atau yang tamat sarjana, pola pikirnya seperti orang yang tidak bersekolah. Nah, bagaimana pola berpikirnya? Bagaimana dia menghadapi gejala masyarakat dengan kritis dan dengan rasional. Nah, bagaimana bersikap? Nah, seseorang yang memiliki agama, maka bagaimana pola bersikapnya? Agama kan mengajarkan kita bagaimana hidup, memiliki kasih, memiliki kerendahan hati. Lalu bagaimana sikapnya? Jadi tentu sikapnya apa diajarkan oleh nilai-nilai agamanya itu atau norma-norma dari agamanya itu, maka itulah yang diimplementasikan dalam kehidupannya, dalam kemasярakatannya di mana saja ia berada. Kemudian nilai adalah daya pendorong dalam hidup
yang memberi makna pada tindakan seseorang. Jadi nilai tadi daya pendorong dalam hidup kita. Ya, dia mendorong kita ya, untuk memberi makna dalam tindakan seseorang. Jadi memberikan makna. Jadi maknanya adalah kalau pola bersikap kita, apa makna yang harus kita lakukan? Apakah kita orang baik? Apakah kita menonjolkan kehebatan kita? Apakah menonjolkan kesombongan kita? Nah itu. Jadi nilai-nilai tadi yang baik tadi itu yang mendorong kita dalam memaknai dalam tindakan kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya karena itu nilai menjadi penting dalam kehidupan seseorang. Sehingga tidak jarang pada tingkat tertentu orang siap untuk mengorbankan hidup mereka demi mempertahankan nilai. Ya, itu. Ya, saya rasa kalau ada pertanyaan silakan ya. Iya Pak, nanti ditanya kalau ada pertanyaan. Ya, baik. Kemudian nilai adalah daya pendorong dalam hidup yang memberi makna. Selanjutnya, karena itu nilai menjadi penting dalam kehidupan seseorang. Nah, kemudian agama mengajarkan pendidikan bagi manusia apa yang dapat mengambil. Nah, siapa yang dapat mengambil pelajaran dan mengamalkan pada orang lain serta menerapkan dalam kehidupan sehari selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka ia memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Jadi begini, bagi kita siapapun yang menjalankan norma atau nilai-nilai dalam agama tadi, ya, kita memperoleh keselamatan. Nah ini kan bukunya ya, keselamatan di akhirat. Berarti dia bersifat Armenian ini. Jadi keselamatan itu didapatkan dengan usaha. Tapi kalau kita karunia itu mengandung bahwa keselamatan itu adalah anugerah atau kasih karunia. Bukan karena, tapi kan ini sosiologi agama ya, yang kita bahas. Bukan nilai, bukan inti daripada kepercayaan ya, keyakinan. Tapi paling tidak begini, orang yang menjelaskan nilai norma-norma agama tadi, maka dia bisa hidupnya mendapatkan damai sejahtera. Hidupnya mendapatkan kedamaian dalam kehidupannya. Karena apa? Orang yang tidak menjalankan nilai atau norma-norma tadi itu musuh sosiologi. Musuh sosiologi artinya dia dibenci masyarakat. Bagaimana tadi misalnya pola berpikirnya kurang bagus, pasti dibenci masyarakat dong. Kalau pola bersikapnya tidak bagus, maka dibenci. Walaupun misalnya dengan tidak terang-terangan dibenci, tetapi paling tidak orang tidak senang dengan dia. Artinya kehadirannya di tengah-tengah masyarakat tidak menjadi berkat. Justru menjadi batu sandungan. Oleh sebab itu, agama juga mempunyai pengaruh motivasi dalam mendorong individu dalam melakukan aktivitas. Karena perbuatan dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur ketaatan. Jadi agama juga mempunyai pengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu dalam melakukan aktivitas. Apa itu aktivitas? Macam-macam ya. Aktivitas kita macam-macam. Artinya agama mempengaruhi motivasi kita dalam mendorong individu dalam melakukan aktivitas. Artinya begini, dalam aktivitas kita harus tercermin agama itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat di dalam tulisan para rasul, ya begini, tulisan Rasul Paulus begini, engkau itu akan surat Kristus yang dibaca oleh orang. Artinya apa? Perbuatan kita, tindakan kita, dalam aktivitas kita tampak di situ bahwa kita adalah murid Kristus. Dan melalui sikap kita benar, orang diberkati. Orang diteguhkan imannya. Nah, itu sebabnya kamu itu adalah surat Kristus. Surat Kristus melalui tindakan kita dan melalui perbuatan kita. Dalam setiap aktivitas kita, kegiatan kita sehari-hari.
Karena perbuatan dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur ketaatan. Keyakinan agama, keterkaitan ini akan memberi pengaruh. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Jadi keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Dan demikian peran agama dalam kehidupan manusia yang memenuhi kecenderungan alamiahnya, yaitu kebutuhan akan ekspresi. Jadi dengan demikian peran agama dalam kehidupan manusia yaitu memenuhi kecenderungan alamiah, yaitu kebutuhan dan ekspresi. Jadi kebutuhan primer tadi, utama tadi, ekspresi tadi, pola berpikir, pola bersikap, dan pola bertindak. Jadi peran agama kehidupan manusia memenuhi kecenderungan alamiah, yaitu kebutuhan primer tadi, utama tadi agama, spiritualitas kepada Tuhan, dan ekspresi tadi, pola berpikir, pola bertindak, dan pola bertindak, berpikir, dan berbuat. Begitu. Nah, kemudian pengertian sosiologi agama. Kalau terlalu cepat bilang ya, pengertian sosiologi agama. Tindakan sosial sudah ada sejak manusia. Pak. Ya, tindakan sosial sudah ada sejak manusia dilahirkan ke dunia ini. Kemudian mereka membentuk koloni-koloni atau kelompok-kelompok yang sesuai dengan mereka. Baik dari segi ide maupun agama. Tindakan sosial sudah ada sejak manusia dilahirkan ke dalam dunia. Kemudian mereka membentuk koloni-koloni atau kelompok-kelompok yang sesuai dengan mereka. Baik dari segi ide maupun agama. Nah, tindakan sosial sudah ada sebelumnya. Sebelum manusia dilahirkan ke dunia. Jadi kemudian mereka membentuk koloni-koloni atau kelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini mengandung kampung A, kampung B, kampung C, kampung. Jadi ada dalam begini aja, ke dalam satu desa aja ada kan koloni-koloninya, kan ada kelompok-kelompoknya. Misalnya satu desa, dusun 1, dusun 3, dusun 4 begitu ya. Itu namanya kelompok-kelompok. Nah, kalau misalnya strata sosialnya kan ada misalnya kalau di kampung itu ada ketua adat, ada kepala desa, ada hamba Tuhan, jadi itu kelompok-kelompok. Kalau misalnya ada adat A, adat B, adat C, nah itu kelompok-kelompok. Jadi mereka bentuk itu. Nah, maupun dengan agama, ada kelompok agamanya A, agamanya B, agama C, agama D, dan sebagainya. Namun untuk lebih jelasnya, penulis didefinisikan terlebih dahulu arti sosiologi. Yang pertama, sebagai landasan kerja, penulis pakai definisi Dr. H. Goodis, Dr. W. Goodis ya, yang berbunyi sebagai sosiologi agama ialah bagian dari sosiologi umum. Versi barat yang mempelajari suatu ilmu budaya empiris, profan, dan positif yang menuju kepada pengetahuan umum. Yang jernih dan pasti dari struktur fungsi-fungsi dan perubahan-perubahan kelompok agama, keagamaan, dan gejala-gejala kekelompokan agama. Jadi sosiologi agama bagian dari sosiologi umum, tetapi dispesifikan sosiologi agama. Kendati ada sosiologi umum juga, tapi sosiologi agama lebih spesifik khusus meneropong peran daripada agama. Ya, kalau misalnya sosiologi versi barat yang mempelajari ilmu budaya empiris, ya. Ilmu budaya empiris, profan dan positif yang menuju kepada pengetahuan umum secara luas. Kalau sosiologi versi barat yang tidak mempelajari agama. Nah, artinya begini, sosiologi agama bagian dari sosiologi umum. Hanya saja dia lebih spesifik kepada soal keagamaan.
yang diteropong oleh sosiologi itu sendiri. Kemudian sosiologi agama ialah suatu cabang sosiologi umum yang pelajari masyarakat agama. Kedua, sosiologi agama ialah suatu cabang sosiologi umum, ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa sosiologi umum, tetapi lebih spesifik kepada sosiologi agama. Sosiologi umum yang pelajari masyarakat agama. Nah, seperti kemarin kan ateis, gak ada masyarakat ateis, tidak tergolong di dalamnya. Secara sosiologis, guna mencapai keterangan-keterangan ilmiah. Dan pasti demi kepentingan masyarakat agama itu tersendiri dan masyarakat luas pada umumnya. Sekali lagi bahwa sosiologi umum yang mempelajari masyarakat, sosiologi agama ialah suatu cabang sosiologi umum yang mempelajari masyarakat agama. Jadi masyarakat yang beragama ya, bukan masyarakat tidak beragama, tapi masyarakat yang beragama. Nah, bagaimana masyarakat beragama itu? Itu yang dilihat. Bagaimana pola, bagaimana nilai-nilai tadi, bagaimana norma-norma tadi, dia jalankan dalam sosiologi. Dia jalankan dalam kemasyarakatnya. Tadi pola berpikir, pola bertindak, dan pola berbuat. Bagaimana dia hidup di dalam masyarakat, soal agamanya. Bagaimana dia menunjukkan integritasnya, soal agamanya. Nah, itu yang dikatakan di sini bahwa cabang sosiologi umum yang mempelajari masyarakat agama. Kemudian, segi-segi penting yang hendak ditonjolkan dalam definisi itu ialah satu, sosiologi agama adalah cabang dari sosiologi umum. Nah, ini sudah jelas ya. Berarti sosiologi agama adalah cabang dari sosiologi umum. Kemudian, sosiologi agama adalah sungguh ilmu sebagai sosiologi umum adalah unsur benar-benar suatu ilmu. Jadi sosiologi agama suatu ilmu sebagaimana sosiologi umum adalah benar-benar suatu ilmu, suatu pengetahuan, suatu wawasan. Jadi sosiologi agama adalah sungguh ilmu sosiologi yang memiliki suatu ilmu, suatu pengetahuan, suatu wawasan. Jadi itu sebabnya dijadikan dalam satu kurikulum ya, menjadi satu bahan ajar dia karena ilmu dia, wawasan, pengetahuan. Tiga adalah tugasnya mencari keterangan ilmiah. Apa artinya? Nah, tadi kan gejala masyarakat sosial, gejala agama soal sosiologi itu dicari keterangan ilmiahnya seperti gejala agama A ke agama B, gejala sosial ini ke ini. Lalu dicari keterangan ilmiahnya. Apa dan bagaimana? Mengapa itu terjadi? Apa masalahnya? Dan diselesaikan masalahnya. Nah, itu artinya bahwa segi-segi penting yang hendak ditonjolkan dalam definisi ini adalah nomor 3-nya adalah tugasnya mencari keterangan ilmiah. Artinya tidak sekedar berbicara mengenai apa yang terjadi, realita yang terjadi terkait dengan agama, tetapi harus dilakukan kajian, dilakukan penelitian. Misalnya gejala agama ini kenapa? Faktanya apa? Dicari keterangan ilmiah. Jadi gejala yang muncul di dalam masyarakat soal agama tidak serta-merta diasumsikan, tidak serta-merta dikarang-karang, tetapi dicari kebenarannya, dicari ilmiahnya, diteliti apa penyebab gejalanya, apa pemetaan masalahnya, dan apa penyelesaian masalahnya. Nah, itu dikatakan bahwa tugasnya mencari keterangan ilmiah. Dikatakan ilmiah adalah melakukan kajian-kajian dan melakukan penelitian-penelitian. Apa yang terjadi di dalam masyarakat. Bukan ngarang-ngarang begitu. Bukan asumsi. Tapi ilmiah. Nah, kemudian sedangkan menurut kamus sosiologi adalah
Sociology of religion adalah sosiologi agama yang melibatkan analisa sistematik. Biar Mas sendiri lah. Yang penting aku tidur 5 ini terus nanti kalau selesai jam berapa ya? Mas. Sarmia, suara itu. Ya, ya. Hargai guru yang bicara. Ya, ya, nggak apa-apa sesekali lah. Tapi kalau sering-sering itu, Kalian ini dosen bicara, kalian buat sesuatu yang lain lagi. ya, Kalau bertanya nggak apa-apa lah. silakan bertanya. Mau nggak ada ya? Ya baik. Oke, jangan terlalu tegang, harus ini. Apa? Ya. Ini Herman Tupat tadi nggak kelihatan Sedikit. dari tadi. Kemana ujungnya ini? Udah tidur, Bapak. Udah tidur. Nah, ya silakan. Silakan tidur, Herman. Tidur dia, Bapak. Ya betul nggak ada dia ya? Betul nggak ada dia? Lihat, Bapak, itu dia. Apa kau itu Herman? Dia tidur, Bapak. Coba kan nggak ada kan berarti hanya dihidupin saja dia lagi jajan di depan, di warung di depan. Herman, Tidur, Herman Bapak. Tupat. Batang hidungnya mana nih? Mentang-mentang ada kipas angin Bapak dia tidur. Oh, ya. Nah, itu ya. Ya, silakan gerak-gerak sedikit lah. Ada, saya juga sakit ini. dari jam 8 tadi. Jam 8 tadi semester 5 tadi saya ngajar. Nah, coba. Nah, gerak-gerak ya. Supaya sudah. Ini Dulu, Bapak. Ngantuk. Ini baru saya ada yang baru saya lihat ada berkat tadi ya. Berkat siapa ini? Berkat Iya. Ketuan. ini berkat ini baru ya. Iya, Pak. Lama. Oh, kapan masuk? Dari Senin kemarin. Oh, dari ini ya sini ya. Iya, Pak. Bersama dengan ini siapa ini? Zai. Ini berkat dari mana kampungnya ini berkat? Asmawati Zai, Pak, dari Nias. Nias juga, Pak. Nama kampungku Lelemoyo Lana, Pak. Di mana itu? Nana Lelemoyo. Lelemoyo yang Di mana Bausa. nih? Nias Utara. Iya, Pak. Nias Utara. Oh, ya ya ya. Ini kamu di mana nih sekarang? Di Cegelam nih? Ya, di tempat asrama. Oh, di asrama ya. Oh ya, di Cegelam ya. Iya, Pak. Ini dari ini tadi Iya, siapa Pak. ini? Si Zai tadi mana? Asmawati, Pak. Hah? Kampungmu di mana ini Zai? Asmawati Zai. Cantik dia, Bapak. Di luar, Bapak. Hai. Oh, udah keluar dia. Ya? Boleh. Jaringannya Sedikit, kali ya. Bapak. Ya, jaringan. Oh, ini Zai dari mana kampungmu Zai? Asmawati. Aku Nias Utara, tuh Hemberua, Pak. Oh, ya ya ya. Kampung Siarni Gea juga. Ya, ini. sama dengan Kak Yarni. Ah, baiklah, baik. Yang baru masuk siapa lagi nih? Oh, cuma 2 orang ya? Sarmia, Pak. Ah, sernya mana? Tolong, bukannya mana sernya? Ini sernya ya? Ya, dari mana sernya? Dari Toraja, Pak. Dari Toraja, Pak. Toraja, Sulawesi Utara. Saya dari Selatan. Kalimantan Barat, Bapak. Oh, ya ya. Ya. Selamat datang di kampus ya, Sarmia ya. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. selamat belajar dengan baik. Nyanyi sebuah lagu, Bapak, untuk semangat. Bagaimana? Kita menyanyi sebuah lagu rohani untuk kita supaya semangat ini. Ayo nyanyi kalian nyanyi. Siapa yang pimpin lagu? Rudi. Ayo, Iya, ayo. Rudi. Rudi Dia kan mau minta nyanyi ya. sendiri, Pak. Jadi siapa Sorak-sorak Mas sendiri Rudi. Dia mau nyanyi sendiri. Ayo, nyanyi apa gimana nih?
Yuk nyanyi. Nyanyi apa? Pak, ada sedikit untuk mencari Pak. Mau bertanya. Oh, mau bertanya? Ya silakan. Ini tentang ini Bapak, tentang apa sosiologi agama sama sosiologi umum ini. Bagaimana cara penerapannya? Bisakah Bapak beri salah satu contoh untuk kami biar kami bisa lebih memahaminya? Ya. Ya, Seperti yang saya katakan tadi bahwa sosiologi agama adalah cabang dari ilmu sosiologi umum. Nah, kalau misalnya ini tadi ada penjelasannya, coba saya lihat ya. Sosiologi agama bagian dari sosiologi umum. Ini menurut Dr. Gadis tadi ya. Nah, kalau sosiologi umum menurut dia mempelajari ilmu budaya empiris. Budaya empiris itu kan tradisi empiris ya dalam masyarakat tertentu. Jadi berbicara terkait dengan budaya itu menurut dia ya, budaya mempelajari suatu ilmu budaya empiris dalam masyarakat tertentu. Budaya empiris itu kan misalnya dalam agama itu, dalam kampung itu, dalam desa atau dalam daerah, apa budayanya. Jadi dia mempelajari gejala. Ini kenapa? Nah, itu menurut dari Gadis tadi. Jadi sosiologi umum menurut dia ilmu yang mempelajari terkait dengan budaya empiris. Nah, kalau misalnya ya budaya kan udah tahu kita budaya, apa budaya daripada daerah tertentu. Jadi macam-macam. Kalau di Indonesia kan ada bermacam-macam budaya ya. Budaya kita itu kan tidak satu, tidak sama. Tidak sama, berbeda-beda. Nah, itu kalau bangsa Indonesia kan sekarang dan selamanya dalam Yesus. Tuhan kita ganggu lagi jaringannya ya. Iya Pak. Iya Pak. Jelek jaringan Pak. Ya, jadi itu sosiologi umum tadi ya. Menurut mana tadi bukunya? Jaringan Pak, jelek jaringan. Nah, jadi mempelajari ilmu budaya empiris atau sosiologi umum mempelajari terkait dengan interaksi sosial dan apa yang terjadi di dalamnya. Kalau misalnya sosiologi agama menyangkut tentang bagaimana peran agama dalam kemasyarakatan. Bagaimana peran agama dalam kemasyarakatan itu. Nah, yang kalau misalnya sosiologi itu yang menjadi teropongnya adalah soal keagamaan. Tapi bukan inti ya, bukan inti daripada agamanya itu, bukan itu yang kita pelajari, tapi peran. Atau bisa saja dikatakan dampaknya, atau manfaatnya, atau tujuannya, soal religius di tengah-tengah ke masyarakat. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh, bagaimana dampak orang Kristen dalam masyarakat. Misalnya, apakah dia punya nilai-nilai luhur di tengah-tengah masyarakat? Apakah dia punya nilai-nilai religius di tengah-tengah masyarakat? Tadi soalnya soal berpikir, soal bertindak, dan soal bagaimana berbuat. Jadi saya rasa itu bedanya ya. Nah, jadi sosiologi agama umum. Nah, ya, artinya sosiologi umum cabang daripada sosiologi agama adalah cabang dari sosiologi umum. Jadi itu bedanya tadi. Jadi sosiologi umum agama sosial
terkait dengan budaya empiris, interaksi sosial, dan agama, soal agamanya. Itu yang kita teropong. Itu yang kita lihat. Bagaimana dampak, bagaimana maknanya, bagaimana tujuannya dalam hidup bermasyarakat. Apakah kalau misalnya religius itu, dia punya nilai-nilai luhur. Dia punya nilai-nilai keagamaan itu dalam masyarakat. Apakah dia juga menjadi pendukung dalam kemasyarakat soal kebaikan, soal kejujuran, dan soal kesetiaan. Jadi apalagi kalau misalnya mengalami gejala-gejala sosial, misalnya dampak gejala-gejala sosial, misalnya tanah longsor, bencana, bagaimana dampak daripada religius itu? Menerapkan nilai-nilai kasih yang terkandung di dalamnya. Apakah dia hanya cuma menonton saja? Apakah dia bertindak, melakukan, mewujudkan nilai-nilai religius dalam agamanya itu? Saya rasa itu lebih spesifik ya, perbedaan daripada soal agama dan sosiologi umum. Sekali lagi bahwa sosiologi agama cabang ilmu daripada sosiologi umum. Ya, kalau silakan lagi kalau ada, saya kira itu yang saya tangkap dari pertanyaannya ya. Saya Pak. Ya, silakan. Sosiologi agama apa masih ada cabang-cabang lain dari sosiologi umum? Ya, sosiologi agama. Nah, sejauh ini kita tidak mempelajari cabang-cabangnya ya. Tapi kalau dikatakan sosiologi agama itu, berarti yang kita nilai, yang kita lihat di sini adalah peran. Peran daripada agama itu, ya, religius itu. Ya. Kita tidak sejauh itu melihatnya, tetapi kita melihat di sini adalah dampak daripada sosiologi agama itu. Ya, dampak daripada sosiologi agama itu dalam masyarakat. Ya, kalau dikatakan cabang ya nilai-nilai tadi ya, nilai-nilai tadi, norma-norma tadi. Karena agama tidak bercabang lagi ya gitu ya. Tidak bercabang lagi. Tidak bercabang lagi. Jadi dia hanya sosiologi agama saja. Jadi saya rasa itu ya, jadi nilai lebih daripada nilai-nilai atau norma-norma. Ya, nilai-nilai norma yang kita lihat di situ. Bukan soal daripada cabang-cabangnya. Ya, bukan soal cabang-cabangnya. Tapi yang kita lihat di situ peran daripada agama itu sendiri. Saya rasa itu ya. Iya Pak. Ya. Atau bagaimana pendapatmu di situ? Ya udah setuju kok Pak. Setuju. Hah? Sudah setuju. Jangan setuju. Kalau misalnya ada berbeda silakan ya. Kita diskusi, mulai diskusi. Enggak kok Pak. Kalau misalnya ada sedikit berbeda, kita diskusikan kan begitu. Namanya kan kita mahasiswa, jadi bersifat apa namanya? Kan di silabusnya kan sudah saya jelaskan. Jadi student center learning. Student center learning. Artinya gini, pusat belajar itu mahasiswa. Ya, saya guru dosen hanya memberi pengantar mendalami mahasiswa. Kalau misalnya, oh ini Pak, boleh kita diskusikan. Jangan takut, jangan takut ya, jangan takut. Jangan bilang oh saya berbeda pendapat nanti Bapak. Nah, saya juga ini mahasiswa. Saya berbeda dengan dosen, saya lawan itu. Ada pemahaman yang berbeda dengan saya ajar gitu. Ya, lebih kalau misalnya lebih ada itu, ada berbeda, saya senang justru. Saya senang. Artinya gini, saya mendapat sesuatu dan mahasiswa mendapat sesuatu. Jadi artinya gini, bukan hanya saya aja yang expose. Maksudnya saya bukan hanya saja bukan saya saja yang expose,
Tapi kalian juga ada buku-buku yang kalian baca, kalian juga bagi-bagi. Bukan hanya kepada saya, tapi kepada teman-teman yang lain. Oh, Ya? ini ada satu pertanyaan lagi. Iya. Bagaimana? Di masalah yang yang saya pertanyakan waktu minggu lalu, ini Ya. masalah ateis lagi. Masalah ateis, Ya, apa mereka boleh. juga menggunakan sosiologi agama atau tidak? Ya. Ya, begini. Ateis itu kan sudah jelas ya, bahwa tidak memiliki Tuhan. Tentu ketika dikatakan tidak ada Tuhan, maka tidak ada agamanya. Karena di Indonesia yang disahkan adalah hanya orang yang bertuhan yang disahkan agamanya. ya, secara hukum dunia ya. Jadi yang disahkan oleh Indonesia adalah hanya agama yang memiliki Tuhan dan yang percaya kepada Tuhan. Sementara ateis kan tidak punya Tuhan. Justru dia bilang apa? Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Berarti tidak ada agamanya dong. Nah, berarti dia tidak butuh siapa? Tuhan. Lalu hubungannya dengan masyarakat. Apakah dia membutuhkan masyarakat? Membutuhkan masyarakat. Butuhkan. Nah, coba saya kasih contoh. Yang interaksi kepadanya setiap hari siapa? Manusia kan? Apakah dia hidup di tengah-tengah hutan? Saya rasa tidak. Hidup. Pasti dia hidup di dalam satu daerah. Lalu yang berbicara dengan dia siapa? Istrinya, anaknya, saudaranya, tetangganya, satu kampung dengan dia. Nah, lalu katanya tidak membutuhkan sosiologi. Ada apa? Bukankah hidup dia di tengah-tengah masyarakat? Kalau dia hidup di tengah-tengah masyarakat, maka dia butuh sosiologi. Dia butuh masyarakat. Itu yang pertama, kasih contoh ya. Kedua, kalau dia mau membeli, kalau dia tidak butuh sosiologi, maka dia membeli di mana? Ada misalnya dia beli keperluan rumah tangganya. Lalu membutuhkan toko, bukan toko atau warung. Lalu dia membeli ke sana. Berarti dia membutuhkan masyarakat. Emangnya kebutuhannya datang dari langit? Enggak masuk akal dong. Beda dengan bangsa Israel waktu itu, turunnya mana dari surga itu beda. Kalau dia, apakah makanannya turun dari surga? Lalu tidak butuh masyarakat lagi. Artinya di sini bahwa ateis butuh masyarakat. Hanya saja dia tidak butuh Tuhan. Hanya saja karena dia ateis ya. Sudah sesat pikirannya begitu. Padahal tadi kan sudah saya jelaskan, agama itu adalah primer, utama. Kalau kita lihat dalam perspektif Alkitab kita, ya saya sudah berapa kali tadi ungkapkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada. Jadi agama itu apa? Primer, utama. Primer. Karena penjelasan agama menurut tadi yang sudah pertemuan pertama adalah soal keyakinan, soal kepercayaan. Bukan si agama Tuhan kita, tapi di nilainya di dalam adalah keyakinan dan kepercayaan. Jadi itulah primer kita, itulah utama kita. Nah, ateis tadi kan sudah disesatkan oleh pikirannya, bukan? Yang mengatakan tidak ada Tuhan. Tapi dia butuh sosiologi. Tidak mungkin dia tidak butuh sosiologi. Karena dia manusia masyarakat. Tidak dikatakan masyarakat kalau tidak ada manusia. Ada manusia, ada masyarakat. Ciptaan alam, ciptaan Tuhan yang lain itu bukan masyarakat. Seperti pohon-pohonan, binatang, apalagi laut, alam semesta itu bukan sosiologi. Sosiologi Bumi adalah lagi. orang. Ya. Tadi ngomong nggak? Nggak ya? Bapak, saya mau bertanya, Bapak. Ya, silakan. Udah ya, itu ya, Joel ya. Iya, Pak. Ya. Oke, siap. Nanti kalau tanya lagi silakan lah. Ya, silakan siapa? Iya. Siapa namanya ini? Saya Bapak. Septi. Septiani, Bapak. Ya, silakan Septi.
di sini kan Bapak bilang tadi agama ateis itu tidak memiliki keyakinan kan? Dia tidak memiliki keyakinan, terus setiap agama itu memiliki atau adanya kasih. Tetapi bagaimana dengan agama ateis, Bapak? Dia kan tidak mempunyai agama. Ya. Ateis tidak ada agama. Ya, baik. Bukan tidak ada agama, tidak mempercayai adanya Tuhan, Bapak, begitu. Tapi bukan agama ateis, tidak ada agama ateis. Ya, bukan agama, ya, hanya orang yang salah ngomong Tuhan. Oke. Ateis saja agama. Percaya adanya Tuhan. Ya, oke. Jadi bagaimana dengan ateis? Apakah bagaimana? Oke, agama ateis tidak ada keyakinan ya, tidak ada kepercayaan. Lalu saya bilang tadi agama mengajarkan kasih, begitu ya. Lalu bagaimana ateis bisa mewujudkan kasih? Nah, sebenarnya kan ateis kan disesatkan oleh pikirannya yang mengatakan tidak ada Tuhan. Artinya gini, maksudnya dia itu Tuhan itu dia harus menyentuh, harus dia melihat, merasakan, atau pandangan yang lain lah, berarti karena disesatkan oleh pikirannya. Tapi sebenarnya wujud daripada keyakinan yang ada Tuhan itu sudah dia implementasikan sebenarnya. Tentang apa? Tentang kasih. Gak mungkin dong kalau nggak ada dia memiliki kasih. Kenapa? Karena kalau dia tidak memiliki kasih berarti berantem terus sama orang. Ya kan? Berarti pekerjaannya cari musuh terus. Ada nggak ateis yang cari musuh terus? Nggak ada. Ada nggak ateis yang berantem terus sama orang? Nggak ada. Hanya saja dia tidak mengerti arti daripada kasih itu. Tetapi sebenarnya dia sudah implementasikan. Misalnya, saya ini ateis misalnya. Saya katakan tidak ada Tuhan. Nggak ada. Lalu, bagaimana kehidupan saya sehari-hari? Walaupun saya tidak memiliki Tuhan, tetapi saya kan tidak menciptakan kerusuhan, tidak menciptakan pertentangan. Artinya saya diam-diam aja. Hanya saja saya tidak tahu bahwa apa yang saya sudah lakukan itu sudah kasih yang telah diajarkan di dalam agama apapun. Ya, sebenarnya kasih dia sudah wujudkan, tetapi dia tidak mengerti bahwa apa dan bagaimana kasih yang dia lakukan itu, dia tidak mengerti bahwa itu adalah wujud daripada nilai-nilai keyakinan, kepercayaan yang dia anggap Tuhan itu tidak ada. Mengapa? Karena kalau dia tidak memiliki kasih, pasti berantem terus dong. Cari permusuhan terus sama orang. Sementara kalau kita melihat ateis, tidak ada dia mau cari musuhan. Dia tidak ada yang menciptakan dengan orang lain. Nah, itu. Jadi ada kasih, tapi nilai kasih itu dia tidak paham. Bahwa itu berasal daripada Tuhan yang dia anggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya silakan, Yoel. Tadi angkat tangan Yoel, silakan. Oh iya, Rian, silakan. Oh ya, masalah kasih ini. Terus mereka mendapatkan kasih itu dasarnya dari mana? Apa hanya perbuatan mereka sendiri atau bagaimana? Nah, bagaimana mereka tahu bahwa itu kasih? Saya rasa menurut saya bahwa kasih yang mereka wujudkan itu mereka kurang memahami bahwa wujudnya daripada keyakinan dari yang mereka anggap tidak ada itu. Jadi mereka mewujudkan kasih. Mereka berpikir dari diri mereka sendiri. Bisa saja demikian. Mereka anggap itu dari kekuatan mereka. Bisa saja demikian. Maka saya bilang, walaupun mereka memiliki kasih, tapi mereka tidak memahami bahwa kasih yang mereka lakukan itu wujud daripada keyakinan yang mereka anggap bahwa tidak ada Tuhan. Yang mereka tidak tahu bahwa kasih itu dari mana. Walaupun mereka sudah melakukannya. Nah itu yang kita pusing terhadap mereka.
Kalau misalnya kan ini ya, kalau misalnya pikiran kita begini, kalau misalnya dia tidak ada Tuhan, berarti sosiologinya kurang dong. Kan itu pemahaman kita kan. Berarti kalau dia tidak memahami Tuhan, agama, berarti sosiologinya kurang dong. Berarti kerjaannya meresahkan. Justru sebaliknya loh, yang punya agama itu yang meresahkan. Iya. Yang meresahkan justru. Ada tanda salib tapi pencopet. Ada kalung salib tapi pencopet. Anting salib tapi pencopet. Di mana? Di rumah tangga aja, di rumah aja ada lambang salib tapi berantem terus dengan keluarganya. Justru yang punya agama ini yang berantakan justru ya. Sementara ateis tenang-tenang saja. Nah itu, itu ya. Jadi itu ya, maksudnya ya artinya gini, ateis tidak memiliki Tuhan, tapi mereka wujudkan kasih. Tapi nilai kasih yang mereka wujudkan tidak tahu dari mana asalnya. Oh, jadi intinya masalah kasih ini bukan bergantung pada sosiologi agama, tapi tergantung dari orangnya ya Pak? Bergantung dari agama yang dia peroleh. Karena setiap agama mengajarkan kasih. Jadi sumber kasih yang kita miliki dari Tuhan kita. Begitu ya? Jadi kasih yang kita miliki itu adalah kita wujudkan dalam sosiologi. Nah itu yang disebut dengan sosiologi meneropong nilai-nilai religius itu yang diajarkan dalam agama kita untuk kita wujudkan dalam sosiologi. Begitu ya. Jadi kasih yang kita miliki dari keyakinan kita. Itu ya. Jadi misalnya kita orang Kristen, dari mana kasih yang kita miliki? Dari Tuhan Yesus kan. Yang menjadi acuan kita. Jadi kasih itu bukan benar, Pak. bukan dari dalam diri kita, tetapi dalam Kristus yang menumbuhkan dalam kehidupan kita. Lalu udah mengerti kita bahwa kasih itu kita peroleh dari Tuhan kita, maka kita wujudkan dalam sosiologi kemasyarakatan kita. Jadi bukan dari sosiologi ada kasih ya, dari seperti begini ada segitiga gitu ya. Segitiga Tuhan, manusia, masyarakat. Begini ya. Jadi ujungnya di atas Tuhan, karena di sini adalah manusia. Manusia. Ini manusia. Jadi Tuhan, kasih, dan masyarakat. Baru sebaliknya lagi masyarakat kepada Tuhan. Oh. Agamanya masing-masing ya, bukan agama kita. Agamanya masing-masing. Karena ini sosiologi agama tidak dibatasi agama tertentu. Ini bukan sosiologi agama Kristen ya, bukan ya. Jangan ada paham kita, ini sosiologi agama Kristen yang kita bahas, bukan. Sosiologi agama secara keseluruhan. Jadi Tuhan menurut agama masing-masing, kasih turun, lalu kasih itu ada dalam hidup manusia. Masyarakat, baru masa kepada Tuhannya lagi. Jadi ada segitiga yang tidak dapat dipisahkan. Salib kait, mengkait. Terus Pak, kan ini tidak mempunyai agama. Terus kasih itu asalnya dari Tuhan atau dari agama masing-masing. Jadi ateis ini dari mana dia mendapat asal kasihnya ini? Dia kan tidak memiliki Tuhan sama sekali. Ya. Nah, itu tadi yang perlu kita pertanyakan, dari mana dia memiliki kasih. Yang jelas orang yang memiliki kasih itu orang yang memiliki Tuhan. Berarti kasih yang dia miliki benar-benar kasih yang bersumber dari Tuhan. Lalu sekarang ateis memiliki kasih tanpa bertuhan. Dari mana asalnya? Nah, bisa diduga itu kan merupakan reaksi spontan yang merupakan reaksi yang terkandung yang keluar dari dirinya. Karena gini, kalau dia juga hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa kasih, bisa dia menjadi musuh masyarakat terbesar. Artinya gini, dia berhikmat juga sih sebenarnya dia. Karena gini, tanpa dia memiliki kebaikan, kasih, maka tidak mungkin juga hidup di tengah-tengah masyarakat dia. Bisa menjadi musuh kan? Orang ini kok kasih berkurang kok orang ini meresahkan masyarakat, kok orang ini
melakukan kejahatan. Justru yang melakukan kejahatan orang yang berlabel agama. Nah, pertanyaannya dari mana dia memiliki kasih? Ya, bisa saja bersumber dari dia. Ada yang Nah, begitu ya. Siapa yang bertanya tadi? Yoel. Yoel ya? Rudi. Yoel atau Rudi? Ini mirip-mirip ini. Yoel sama Rudi mirip-mirip. Sama Rian mirip-mirip ini. Ya, saya bertanya, Pak. Ya. Rian, iya itu kan Oke, siapa lagi ada yang mau didiskusikan? Silakan. Saya nanti juga Pak. Ya, silakan berkat. Yang lain tenang ya. mengetahui kasih Duluan berkat baru nanti Asma. saya dulu, iya Pak. tapi di sini memiliki agama Yang dulu itu ini apa? Di Pak. Pak, Ya. pertanyaan dari Yoel tadi belum selesai, Pak. Belum terlalu ngerti, Pak. Oh iya, sebentar dulu berkat. Silakan. Oh, oke ya. Yang dulu dilewat, saya belum ngerti. Oke. Soalnya Ya, silakan Rudi, silakan. Rudi atau Yoel nih? Tadi Bapak, kalau kasih itu dari agama atau menurut kita Kristen dari itu Tuhan kita ya Bapak, dari Tuhan Yesus. Betul. Tetapi orang ateis tidak sama. Mengapa mereka bisa memperoleh kasih itu? Apakah dari mereka sendiri atau mereka juga mempunyai Tuhan? Jelas bahwa mereka tidak memiliki Tuhan, dah jelaslah. Tapi nilai kasih yang mereka wujudkan bukan pemahaman mereka karena adanya Tuhan. Ya, sekali lagi ya, bahwa ateis itu dia memiliki Tuhan, tapi dia wujudkan, dia melakukan kasih. Yang jelas kasih yang dia lakukan itu pemahamannya bukan berasal daripada Tuhan. Jadi sumber yang dia miliki tentang kasih itu, saya rasa tidak paham dia bahwa kasih yang dia miliki dari Tuhan. Kalau dia paham bahwa kasih yang dari Tuhan, yang kasih itu yang dia wujudkan itu berasal dari Tuhan, berarti dia percaya Tuhan dong. Nah, sementara ini tidak percaya Tuhan, tapi dia wujudkan kasih. Yang jelas itu bukan berasal dari Tuhan, karena dia tidak mengerti Tuhan, dan bisa saja itu spontan terjadi dalam dirinya. Karena dia tahu bahwa tanpa kedamaian di tengah-tengah masyarakat akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya, dia tidak menciptakan kedamaian, karena lawan kata daripada kasih kan berantakan, permusuhan, pertikaian. Nah, coba kalau dia tidak memiliki kasih, dia melakukan permusuhan terus. Pasti dia musuh masyarakat. Tapi sebenarnya kasih yang dia miliki bukan berasal dari Tuhan. Tapi sesuatu yang terjadi dalam dirinya melihat realita gejala sosial. Karena tanpa itu di dalam sosial maka menjadi musuh sosial dia. Jadi bukan dari Tuhan. Kalau menurut saya bukan dari Tuhan. Karena dia tidak percaya Tuhan dong. Jadi itu kasihnya Pak dari mana? Dari dirinya yang secara spontan dia melakukannya. Sebenarnya dia tidak tahu itu kasih sebenarnya. Tapi berarti tidak. Ya. Berarti tidak selamanya kasih itu berasal dari Tuhan, tapi kayak orang ateis ini bisa berasal dari dirinya sendiri. Ya karena dia tidak memiliki Tuhan. Maksudnya gini. Kita ini pemahaman kita bahwa kasih yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Itu kalau kita orang Kristen kan kasih agape. Dia memberikan kita contoh kasih. Dan kita kaitkan dalam firman Tuhan, kita orang Kristen ya. Apa kata Yesus? Engkau tidak layak menjadi muridku kalau engkau tidak saling mengasihi. Jadi engkau tidak layak jadi murid kalau engkau tidak saling mengasihi. Jadi acuan patokan kasih yang sesungguhnya itu adalah dari Tuhan. Yang pada gilirannya ateis memiliki kasih itu bukan kasih sesungguhnya, itu bukan dari Allah tapi instan keluar dari dirinya. Karena tanpa dia memiliki kasih misalnya yang bukan dari Tuhan itu bisa berantakan hidupnya karena gejala sosial lebih dasar gejala sosialnya. Bagaimana gejala sosial kalau misalnya dia tidak memiliki kasih? Misalnya begini, dia bertemu dengan orang lalu mukanya seperti muka apa?
muka kesombongan. Kalau dia bertemu seseorang tidak menyapa misalnya, tidak bersalaman. Sombong. Lalu apa itu jadi? Pasti sekitarnya mengatakan ini orang sombong banget ya. Ketemu dengan kita tidak punya etika. Ketemu dengan kita nggak sopan. Begitu ya. Jadi secara instan dia harus menyesuaikan diri dengan gejala sosialnya. Dia menyesuaikan diri dengan sekitarnya. Kalau tidak berbahaya dia. Saya ketemu dengan saya misalnya, dia tidak salaman dengan saya tunjuk mukanya, kenapa sombong sekali kau ini? Begitu kan? Ketemu dengan dia tidak saling menyapa. Berarti dia harus menyesuaikan diri di tengah-tengah masyarakat. Tanpa menyesuaikan diri, maka terjadi gejala sosial tadi. Yang merugikan adalah dia sendiri. Jadi ibaratnya bayangan kasih itu dia lakukan sih. Ya, bayangan kasih. Tapi bukan berasal dari itu, karena dia menyesuaikan diri karena saya bilang tadi bahwa ateis tidak memiliki Tuhan, tapi dia butuh sosiologi. Gitu ya. Jadi barangnya begini. Dia tidak membutuhkan Tuhan, dia mengatakan tidak ada Tuhan, tetapi di sisi lain dia butuh sosiologi. Nah, bagaimana dia membutuhkan sosiologi? Dia harus adaptasi dengan sosiologi itu. Tanpa dia adaptasi, maka yang merugikan adalah dia sendiri. Jadi sudah otomatis dia menyesuaikan diri apa yang berlaku, apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik tindakan maupun perbuatan. Jadi bisa salah dari dirinya, bisa saja dari orang lain dia juga meniru-niru, kan gitu. Oh, orang lain menyapa saya juga menyapa dia. Kan begitu kan? Orang lain berbagi kepada saya, maka juga harus berbagi kepada dia. Nah, sebenarnya dia tidak memiliki Tuhan. Nah, itu. Jadi kalau terjadi secara spontan itu Pak, apa itu asalnya dari Tuhan atau dari dirinya sendiri? Bagaimana? Kalau misalnya dia berbuat kasih, tapi itu secara kalau misalnya orang ateis kan berbuat kasih, itu asalnya dari Tuhan atau tidak? Itu kan terjadi secara spontan, namanya tanpa dia sengaja atau tanpa dia sadari. Ya, ya. Artinya dia harus menyesuaikan diri dengan masyarakat. Dia harus menyesuaikan diri dengan masyarakat. Tanpa dia menyesuaikan diri, apa yang dilakukan oleh masyarakat yang merugikan diri dia sendiri. Karena berarti ada dua kemungkinan, bukan? Wujud kasih yang dia implementasikan bisa berasal dari dirinya, bukan berasal dari Tuhan, bisa berasal daripada orang lain, karena meniru-niru. Oh, ya. Nah, misalnya, saya misalnya berbagi kepada ateis ini misalnya. Oh, berarti ini yang terjadi di masyarakat ya, saling berbagi. Maka dia juga berbagi. Berarti dia meniru-niru nilai kasih itu. Kenapa? Karena kalau kita katakan dari Tuhan, kan dia tidak percaya Tuhan. Masa kita bilang bahwa kasih dari Tuhan. Sementara dia tidak percaya Tuhan, ya udah gak usah percaya Tuhan. Nah, berarti dia itu dan bisa juga dia meniru atau belajar dari masyarakat itu sendiri. Tapi sebenarnya kalau dia katakan tidak ada Tuhan, sebenarnya dia tahu ada Tuhan sebenarnya. Ya. Ngapain dia berteori-teori bisa tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Lalu kita tanya, kamu berteori siapa-siapa? Tentu dia jawab kepada Tuhan yang tidak ada itu. Lah berarti ada Tuhan dong. Nah, ada ilustrasi itu ya. Suatu ketika kan ada salah seorang orang duduk di bangku. Lalu dia baca buku. Lalu ada salah seorang datang menghampiri dia. Jadi orang yang menghampiri dia ini tanya kepada dia. Menurut kamu, maksudnya yang ditanya ini yang lagi baca buku tadi ya. Yang datang tadi nanya. Yeah. Dia tanya kepada orang yang baca buku. Menurut kamu ada Tuhan nggak? Nah, orang yang baca buku ini bilang tidak ada Tuhan. Lalu yang tadi datang menghampiri dia bilang, coba kalau tidak ada Tuhan, coba kamu teriak seteriak-teriaknya. Lalu orang ini yang baca buku tadi teriak sepuas-puasnya dia, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Lalu dia tanya, yang bertanya dia tanya kepada orang tadi, saya berteriak sama siapa ya?
Lalu orang yang jawab tadi, orang yang datang tadi mengatakan, kamu berteriak kepada orang yang engkau katakan tidak ada Tuhan. Nah sebenarnya mereka itu punya pandangan bahwa ada Tuhan. Hanya saja mereka disesatkan oleh pikiran mereka. Disesatkan oleh pemahaman mereka. Bisa karena apa? Karena pikiran mereka di logika yang mereka tonjolkan. Bukan nilai spiritualitas. Ya, bisa saja muncul seperti itu. Beda dengan agama suku ya. Agama suku kan memang betul-betul tidak ada Tuhan ya. Seperti dulu diniaskan sebelum Injil masuk kan betul-betul memang nggak ada Tuhan itu. Dan Tuhan mereka dewa itu. Tapi ini ateis. Ya sesungguhnya bahwa mereka disesatkan oleh pikiran mereka dengan logika mereka, bukan nilai spiritualitas yang mereka. Oh, berarti kasih. Iya ada. Berarti kasih itu Pak tidak harus dari Tuhan, tapi bisa terjadi dari apa yang kita lihat dari orang lain. Bisa meniru. Ya bisa saja bagi orang ateis ya. Ya, bagi orang ateis ya. Karena ateis kan tidak ada landasan kebenarannya. Iya. Nah, tidak ada landasan kebenarannya. Tapi kalau kita ada landasan kebenarannya, bahwa kasih yang kita miliki itu dari Tuhan. Jadi lebih mutlak kita yang punya agama, lebih mutlak. Artinya kalau misalnya ini lebih legal dia ya, lebih legal, lebih sah. Sementara dia kan kasih yang dipertanyakan. Karena suatu saat kasihnya itu kan mengalami degradasi, kemunduran, bisa saja. Sementara kasih yang kita miliki tidak ada kemunduran. Kasih kita itu terus dilaksanakan, berlangsung terus. Tanpa dipengaruhi oleh tadi adaptasi tadi. Jadi ateis kan dia memiliki kasih karena meniru orang lain. Artinya gini, baru dia memiliki kasih kalau orang berbuat kepada dia. Sementara kita tidak. Musuh kita pun kita harus kasihi. Bila seterumu lapar, berilah dia makan. Kalau dia haus, berilah dia minum. Nah gitu. Jadi kasih yang kita miliki bukan sebab akibat dari sekitar, tapi dari Tuhan, sumbernya yang sejati. Sehingga tidak mengalami kemunduran, kecuali kalau kita sendiri yang mau mundur menghadapi kasih itu. Oh berarti ya artinya ini berarti kasih itu tidak selamanya berasal dari Tuhan kalau pemikiran orang ateis ya? Iya. Karena ya wajar aja dia tidak memiliki Tuhan begitu ya. Dia memiliki Tuhan. Berarti berbeda dengan kita bahwa kita asal kasih kita itu berasal dari Tuhan Yesus ya. Ya kasih kita berasal dari Tuhan. Karena Tuhan berkata. Ya. Oke siapa itu Udi? Udi terakhir yang lain masih banyak ini oke ya. Ya. Sampai sedikit Pak. Ya. Kan kasih itu tadi itu meniru orang lain menurut ateis. Tetapi bagaimana itu mujizat yang mereka peroleh? Contohnya mereka lagi sakit. Tidak mungkin mereka terus sakit ya pasti sembuh. Dan kesembuhan itu berasal dari mana Pak? Apakah dari Tuhan atau dengan kekuatan mereka diri sendiri? Ya. Berarti ateis pernah sakit ya, lalu sembuh. Ya pasti. Nah, mungkin ateis yang pernah ya betul. Jadi gini, saya tidak bisa menggolongkan sakitnya bagaimana ini. Ada sakit ringan, sakit berat, dan sakit parah ya. Satu contoh. Jadi kalau misalnya sakit ringan bisa saja mereka sembuh karena mereka berobat di dokter, kan gitu kan? Itu pun kalau misalnya sakit terberat pun bisa saja mereka sembuh dari dokter. Lalu, apakah karena mereka tidak punya agama langsung mati? Saya rasa tidaklah. Tuhan kan tidak seperti itu dia. Tuhan kan memberi kesempatan bagi orang untuk hidup. Untuk hidup untuk apa? Untuk menyadari dirinya sebagai orang berdosa. Nah, dikatakan dia sembuh, saya rasa bukan dari Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan kok. Ya, bisa saja kan iblis menjadi malaikat terang kan? Dia bisa saja mencobai orang. Nah, coba kalau kita misalnya ini pandangan Kristen ya. Bagaimana ketika Yesus
dicobai di padang gurun. Apa kata iblis? Kalau engkau menjatuhkan engkau, maka semua ini kuserahkan kepadamu. Artinya apa? Iblis juga berkuasa. Tapi tidak memberikan nyawa. Beda dengan Yesus, memberikan nyawa tapi bisa dan menyembuhkan. Iblis tidak. Dia hanya berkuasa di alam semesta tapi tidak memberikan nyawa. Misalnya Ayub. Ayub dicobai ketika iblis datang kepada Tuhan. Lalu iblis, apakah engkau kenal anakku Yakub? Aku kenal. Nah, artinya gini, minta izin kepada Tuhan untuk dibebaskan untuk Ayub mencobai, untuk iblis mencobai Ayub. Tapi apa kata Tuhan? Jangan ganggu nyawanya, ganggu segala apa yang dia punya. Nah, akhirnya apa? Ketika iblis datang, lalu apa yang dialami Ayub? Yaitu anaknya meninggal semua, hartanya hancur semua, dan dia kena penyakit. Lalu apa terjadi kepada Ayub? Dia pulih. Lalu siapa yang memulihkan Ayub? Bukan iblis. Dari Tuhan. Artinya apa? Ya bisa saja iblis berkuasa memberikan penyakit. Nah itu Ayub kan yang punya Tuhan. Nah kalau ateis gimana? Bisa saja mereka sembuh dari dokter, dari perawat yang lain. Dan juga belum saatnya mereka mati. Kan begitu. Artinya Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk hidup, untuk menyadari, dan untuk bertobat. Dan percaya adanya Tuhan menurut agama masing-masing. Jadi tidak serta-merta Tuhan kalau ateis langsung dihukum. Maksudnya dihukum mati gitu ya. Diambil nyawanya, dan seperti itulah. Pandangan kita bukan seperti Tuhan. Kalau kita itu langsung ambil nyawanya ya. Ya, itu ya, menurut dia. Jadi saya rasa itu bukan mujizat itu. Oke, yang lain. Kita teruskan yang lain. Yang tadi Pak, saya. Ya, Rudi silakan. Ayo berkat dulu. Mau bertanya berkaitan dengan ya silakan, langsung ngomong. Berkat. Kan orang Kristen, orang Islam, dan agama-agama itu. Apa? Satu-satu. Apa? Berkat dulu, berkat. Ya, mengenai tadi ya Pak. Ya. Mengenai perbedaan konsep hukum sama apa? Sama undang-undang 1945. Bukan. Ada tadi. Bentar dulu ya, biar aku baca. Kan ada Pancasila aja, Pancasila. Ya, ini tadi kan Ini, agama Pak, dan undang-undang ya tadi ya. Itu Iya yang Pak, berkat ya. mengenai itu. Nah, saya sudah Pak. ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ibarat sebuah rumah maka punya kamar masing-masing. Ini undang-undang pemerintah, maka ini juga agama. Kendati saling kait-mengkait ya, saling terkait ya. Agama juga undang-undang. Berpisah. Walaupun dalam satu bingkai negara Republik Indonesia, tapi punya fungsi, punya peranan masing-masing. Jadi kalau agama berbicara tentang religius, tentang nilai-nilai agamanya, dan undang-undang berbicara tentang inti daripada undang-undangnya yang berlaku bagi manusia itu sendiri. Jadi itu bedanya. Jadi ada dalam satu bingkai rumah dan punya kamar masing-masing. Ada kait-mengkait? Ada, karena dia satu bingkai. Pak, jamnya udah lewat. Ah, itu. Ya, udah lewat. Ini sudah lewat waktunya, kita sambung atau gimana nih? Rian, Pak. Gimana nih? Pak. Nah, terakhir si Rian. Terakhir, Pak. Bapak. Rian. Pertanyaan, Pak. Apa hubungan antara sosiologi agama dengan Alkitab? Apakah tidak memiliki hubungan atau memiliki hubungan? Ini yang bicara dulu siapa ini? Coba dimatiin separuh. Nah, dimatiin satu-satu lah. Yang bicara siapa ini? Oh, Rian, silakan Rian. Rian, Pak. Ini siapa yang bertanya tadi, Rian ya? Rian, Pak Rian. Oke, setelah Rian. Setelah Rian, apa hubungan antara sosiologi agama dengan Alkitab, Pak? Apakah tidak memiliki hubungan atau memiliki hubungan?
Oke. Baik. Apa hubungan sosiologi agama dengan Alkitab? Ya, pasti kalau kita orang Kristen ada hubungannya dong. Karena Alkitab kan ibaratnya kita itu buku kitab suci kita. Pasti ada hubungannya dengan sosiologi agama karena yang kita teropong di sini adalah keagamaan. Lalu kalau kita orang Kristen kan menjadi dasar daripada kita hidup adalah Alkitab. Ibaratnya dasar negara kita adalah Pancasila, begitu ya. Dasar kehidupan kita adalah Alkitab. Jadi Bible, Alkitab. Jadi ada, sangat jelas ada. Karena agama kita mengajarkan Alkitab. Alkitab itu firman Allah adalah Allah. Ada hubungannya. Ada hubungannya, tidak dapat dipisahkan, memang menyatu, mutlak. Ajaran daripada agama kita adalah Alkitab. Lalu kalau kita hidup dalam sosiologi agama, yang menjadi dasar adalah Alkitab. Kita orang Kristen ya, kalau agama lain saya nggak tahu. Ya, ada hubungannya. Sangat erat hubungannya. Tanpa Alkitab, kita tidak bisa menghidupi kekristenan kita. Karena dalam kitab mengajarkan ajaran kebenaran mutlak untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Baik hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan manusia. Itu Alkitab menceritakan dalam hal itu. Jadi sangat erat hubungannya. Ya, tidak dapat dipisahkan. Nah, berikut ini Asmawati sebelum kita akhiri. Asmawati silakan. Asmawati silakan. Lu bertanya Asmawati, apa pertanyaanmu? Silakan. Apa yang bertanya? Tadi pertanyaanmu apa? Aku bertanya, Pak. Ya silakan. Asmawati. Ya silakan. Iya, Pak. Aku ya. Iya. Kan tadi Bapak membahas tentang kasih. Ya. Jadi kasih itu apa? Bagi orang yang udah punya agama, kan di sini tadi ada norma katanya yang punya agama itu mendorong manusia untuk berbuat adil, jujur, berlaku kebajikan, dan amanah. Bagaimana juga dengan orang-orang yang udah percaya Tuhan, maksudnya udah ada agama, tapi perbuatannya kayak nggak punya kasih gitu, kayak mau membunuh. Kenapa bisa ada sampai hatinya itu mau membunuh gitu? Ya. Apakah dia disebut ateis? Enggak lah. Sengaja itu unsur kesengajaan. Ya kan kata Bapak tadi kan, kita tahu agama itu punya kan udah ada seperangan, tidak mungkin saling membunuh itu. Apakah orang yang suka membunuh, yang suka berbuat kejahatan itu, padahal dia udah punya agama, di kartu keluarganya, di KTP-nya punya agama. Oke. Tapi perbuatannya kayak Rian. Boleh kami Baik, saya mencoba Unsur kesengajaan itu Asmawati. Jadi memahaminya. pertanyaan salah. Ya, boleh ya. Henok, matiin speakermu Henok. Oke, saya mencoba memahaminya bahwa dia punya agama dan agama memberikan nilai-nilai norma. Lalu kenapa orang yang sudah punya agama ini tidak ada nilai kasih dalam hidupnya? Nah itu kan, itu pertanyaannya. Apakah ini disebut ateis apa tidak? Tentu bukan ateis. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ateis tidak memiliki Tuhan. Sementara ini ada Tuhan tapi dia tidak memiliki kasih. Nah, jawaban sederhananya adalah itu bukan bersumber daripada Tuhan, tapi bersumber dari diri oknum-oknum tertentu. Kenapa? Dia hanya lambang sebagai orang Kristen misalnya. Dia hanya lambang memiliki agama. Ya, seperti yang saya katakan, orang Kristen tanpa pertobatan. Jadi dia hanya lambang menjadi orang Kristen misalnya. Lambang, padahal hidupnya sehari-hari bukan seperti yang diajarkan oleh Kristus. Jadi teman-teman yang udah suka nggak ada kasih, dengan sekedar lambang ya, dari Kristen. Untuk kami ini. Mengajari teman-teman ini ya. Nah itu ya, jadi lambang. Iya Pak. Jangan hanya formalitas doang. Ya, betul. Oke. Aku mengasihi kamu. Nah, makasih.
Oke, kita sudah sampai jam 3. Tidak mau Kita sambung minggu depan. Kalau misalnya Rudi masih ada pertanyaannya, kita simpan saja dulu ya, Rudi ya. Saya belum puas. Hah? Iya Pak, iya Pak. Ya. Iya, bagaimana ini? Waktu sudah habis? Ya, minggu depan. Kita teruskan minggu depan. Kesempatan Kalau buat ada Evi. pertanyaan yang masih ada dalam pikiran, masih ada kesempatan minggu depan. Simpan saja. Kita buat lebih seru lagi minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum masuk ke penjelasannya, ya, karena kita sudah sampai ke jam 3 ini. Bapak lagi tidur, Bapak. Setuju ya? Bapak lagi tidur, Bapak. Ini Herman Tupa sudah bangun. Herman belum bangun, Bapak. Sudah bangun. Mana dia? Coba dia. Herman masih tidur. Sudah bangun. Herman Tupa sudah bangun. Oke, kita akhiri. Kita bertemu minggu depan. Dan saya minta ketua untuk mendoakan kita. Mana ketua tadi? Lekison. Menyanyi dulu. Leksikon. Oh, lekison. Silakan ketua mengakhiri kita untuk doa penutup. Silakan. Saya dulu. Kita berdoa. Belajar, maka berikan kekuatan kami supaya kami bisa mengerti dan maka berikan kekuatan mengucap syukur atas terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Suaramu nggak kedengaran loh. Amin. Amin. Oke. Amin. Terima kasih. Lekison. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya ya. Ya. Pak. Ya, Bapak. Terima kasih Bapak. Makasih, Pak. Ketemu di minggu depan. Yesus memberkati. Herman. Namoi.